Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriyantika dengan NIM 2009502048 dari kelas PTIKE Angkatan 2020. Saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar dalam aliran behaviorisme. Teori pengkondisian oleh Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teori classical conditioning atau pengkondisian klasik. Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Pavlov menjelaskan teori pengkondisian klasik menjadi 4 proses. Yang pertama, akuisisi adalah tahap awal pembelajaran. Ini muncul waktu respons pertama kali muncul dan secara bertahap diperkuat. Selama fase akuisisi ini, stimulus terkondisi atau aba-aba berulang kali diikuti. Stimulus tidak terkondisi atau meniup mata. Stimulus alami adalah sesuatu yang secara alami akan memicu respons tanpa perlu belajar. Yang kedua, extension atau kepunahan. Kepunahan atau extension adalah berkurang atau menghilangnya respons yang udah kita kondisikan. Dalam kasus pengkondisian klasik, ini terjadi ketika stimulus terkondisi enggak lagi dikuatkan dengan stimulus tak terkondisi. Kalau cuma ngasih aba-aba tanpa diikuti dengan tiupan, lama-lama temanmu nggak akan merespon lagi. Yang ketiga, generalisasi. Generalisasi stimulus adalah kecenderungan dari subjek untuk merespon terhadap stimulus terkondisi yang mirip. Contohnya, setelah dikondisikan, temanmu mungkin akan tetap memincingkan mata meskipun aba-abanya diganti dengan tepukan atau isyarat tangan. Yang terakhir, diskriminasi adalah kemampuan untuk membedakan stimulus terkondisi dengan stimulus lain yang belum dipasangkan dengan stimulus yang tak terkondisi. Kalau sebelum ini kamu memulai dengan aba-aba, coba mulai dengan ketukan di meja. Temanmu mungkin gak memincingkan mata karena ada perbedaan bentuk stimulus. Diskriminasi melibatkan kemampuan membedakan jenis aba-abanya karena subjek mampu membedakan antara stimulus ini. Ia hanya merespon ketika stimulus yang dikondisikan disajikan. Selanjutnya, cara kerja pengkondisian klasik. Fase yang pertama sebelum pengkondisian. Bagian pertama classical condition membutuhkan stimulus tak terkondisi yang kalau dilakukan akan memperoleh respon. Contohnya adalah memincingkan mata. Refresh karena matanya ditiup. Tiupan inilah yang disebut stimulus tak terkondisi karena stimulus ini udah menghasilkan respon tanpa harus dikondisikan. Fase yang kedua selama pengkondisian. Ini adalah fase kedua dari proses classical conditioning. Di fase ini, stimulus terkondisi akan diberikan ke subjek, lalu diikuti dengan stimulus tak terkondisi. Ini dilakukan berulang kali. Akibat pemberian stimulus berurutan ini, temanmu menganggap kalau stimulus
terkontrol dan stimulus tidak terkontrol. Ini akan selalu terjadi berurutan. Fase ketiga setelah pengkondisian. Ini adalah tahap akhir dari pengkondisian. Stimulus terkondisi yang sebelumnya enggak memancing respons. Akibat selalu dikaitkan sama stimulus alami. Akhirnya bisa memicu respons. Dalam hal ini memincingkan mata karena aba-aba. Respons yang kita munculkan ini disebut respons terkondisi. Disebut respons terkondisi karena respon ini hasil pengkondisian kita, bukan refleks alami. Sekian, itulah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.